Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss, halo teman-teman semua. Saya Srining Sirambe. Saya adalah salah satu mahasiswi program studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan sebuah video mengajar mikro yang dimana video praktek mengajar mikro ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktek pengenalan lapangan 2 yang diampu oleh dosen Miss Mariati Salmia. Nah, semoga nanti video ini bisa kita ambil manfaatnya dan bisa dipertimbangkan lagi oleh Miss Mariati Salmia sebagai tugas akhir mata kuliah praktek pengenalan lapangan 2. Saya ucapkan terima kasih. Happy watching. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, I'm fine, thank you. So, karena ini pertemuan kita pertama, jadi Miss akan membagikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pegang satu-satu ya. Udah. Baiklah, sebelumnya Miss akan mengabsen kalian dulu ya. Oke. Yang pertama itu ada Fatima Ritonga. Apa dibilang? Listen, Miss. Present, Miss. Dimas Fauzia. Present, Miss. Sarina Rambe. Serius. Present, Miss. Iis Deliana. Present, Miss. Oke, terima kasih. Jadi adapun materi kita pertama ini, materinya apa, tentang apa? Coba dibaca di paper yang udah Miss kasih tadi. Apa judul materi yang akan kita pelajari hari ini? Kata ganti. Kata ganti. Bahasa Inggrisnya apa kata ganti? Noun. Pronoun. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Pronoun. 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 Jadi pronoun itu apa sih? Apa Sarina? Coba jawab. Kata ganti. Ya. Apa itu pronoun? Kata ganti. Oh, kata ganti. Oke, siapa yang bisa menyebutkan definisi dari pronoun ini, angkat tangan. Coba siapa yang bisa? Dari paper Miss yang udah Miss kasih tadi, apa itu definisinya? Angkat tangan. Fatima, apa dia? Apa itu? Iya. Pronoun adalah kata ganti, merupakan kata yang digunakan untuk mengganti kata benda. Dalam bahasa Inggris, dan pronoun terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan fungsinya. Oke, jadi pronoun ini atau kata ganti ini adalah satu kata yang menggantikan orang atau benda. Kayak misalkan sebagaimana yang kita tengok di tabel yang di bawahnya itu ada pronoun kan, ada yang subject, object, dan possessive adjective. Jadi di pronoun ini ada 7 kata ganti yang bisa menggantikan orang, dan ada juga yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau hewan pun bisa. Nah, kayak misalkan, coba diperhatikan yang pertama itu apa kata gantinya, pronounnya itu apa? Di situ apa yang Miss buat? Yang I itu apa artinya? Saya. Nah, saya. Jadi kan di sini I sebagai subjek. Jadi subjek itu kayak misalkan kita ngomong kan, Miss ngomong gini. Jadi Miss setelah subjeknya gitu. Nah, yang ngomong itu kan subjek, yang melakukan sesuatu itu, itulah yang dinamakan subjek. Jadi I gitu, saya gitu kan. Kayak misalkan coba kalian tengok contoh yang di bawahnya. Contoh yang pertama itu apa contohnya?
I love you gitu kan. Jadi di sini kan dia sebagai subjek, jadi kan I love you gitu kan. Jadi subjeknya tuh kan I. Nah jadi kalau misalkan untuk subjek dia kalau membilangkan saya gitu yang digunakan I. Jadi nah gitu dia. Selanjutnya tengok yang di bagian objek. Objek itu yang pertama itu di situ apa? Me. Nih dibaca me. Nah, jadi di situ artinya sama-sama saya, gitu kan? Jadi kan tadi kalau dia untuk subjek kita menggunakan I, tapi kalau misalkan dia untuk objek itu kita gunakan me. Kayak contohnya, coba ditengok lagi di bawah contohnya di bagian objek di situ contohnya. Coba Sari ini apa bacaannya? Apa bacaannya? Baca aja nggak apa-apa soal. You met me, ya bagus. Jadi bacaannya itu adalah you meet me gitu. You meet me. Jadi you-nya itu sebagai apa? Tadi yang kita pertama itu sebagai apa dia you-nya? You-nya itu sebagai subjek, meet-nya itu kayak kata kerjanya, kayak apa yang dilakukan dia gitu kan, apa yang dilakukan si you itu. Terus me-nya itu ya saya objeknya gitu, kayak kamu menemui saya gitu kan, itu artinya kan you meet me gitu. Kamu menemui saya gitu. Jadi kalau saya yang menemui kamu itu pakai I, bukan pakai me gitu. I meet you gitu jadinya nanti kalau dia sebagai subjek. Kalau dia objek jadi me gitu, you meet me gitu ya. Sekarang itu kita ke bagian selanjutnya, itu possessive adjective. Coba diperhatikan, di bagian possessive adjective itu yang pertama ada apa is? My, ya artinya jadi siapa yang tahu arti my? Jadi oke, nggak ada yang tahu ya. Jadi possessive adjective ini merupakan kata ganti yang berfungsi untuk kepunyaan gitu. Jadi arti my itu kan apa, kayak my book, ini kan paper kan, ini kan paper kan artinya kertas. Jadi kayak bilangkan ini kertasku gitu, it's my paper gitu, it's my pen, this is my pen gitu. Jadi kalau bilangkan punyaku pakai my, tapi harus ada kata bendanya, my pen, my slipper gitu, my book. Nah jadi gitu bilangkan kalau ini penaku, this is my pen, ini bukuku, ini this is my book gitu penggunaannya. Ngerti ya? Jadi yang kedua itu ada subjek. Jadi subjek yang kedua itu ada you. Jadi di kata ganti ini ada 7 kata ganti yang kita gunakan dalam sehari-hari kita, yang dimana kalau kita ngomong gitu kan, kalau kita ngomong sebagai subjek itu dalam bahasa Inggris, nah inilah dia, tengok ada di bagian subjek itu I, you, they artinya mereka, we kita atau kami, she dia perempuan, he dia laki-laki, it itu untuk kata benda atau hewan. Contohnya kayak it is book gitu kan, ini adalah buku gitu. Udah. Jadi kalau dia untuk objek itu untuk membilangkan saya, objek itu kan orang yang dibicarakan gitu kan. Jadi objek itu yang ada yang pronounnya itu ada me, you, them, us, her, him, it. Jadi itulah dia penggunaannya. Jadi untuk mengatakan misalkan saya bertemu mereka gitu kan, saya bertemu mereka. Jadi membuat kalimatnya itu I meet them gitu kan, mereka itu kan jadi objek yang kita temui gitu. Jadi sama-sama kita bacakan ini katanya pronounnya I, me, my. Coba ikuti Miss ya. Kalau Miss bilang sekali kalian ikuti ya. I, me, my. I, me, my.
You, your. your. They, them, their. They, them, they. We, us, our. We, us, our. She, her. She, her. He, him, his. He, him, his. He, him, his. He, him, his. It. It. Nah, gitu dia. Udah ngerti? Udah nih. Siapa yang bisa buat contoh satu kalimat? Coba Jia, coba buat satu kalimat. Oke, nyari kata aja. You love me. Nah, you love me. You di situ sebagai apa? Sebagai subjek. Nah, bagus, sebagai subjek. Tadi kan kamu bilang you love me gitu kan. You-nya sebagai subjek, love-nya itu sebagai kata kerjanya. Terus me itu sebagai apanya? Nah, sebagai objeknya. Bagus. Udah ngerti semuanya? Udah. Baiklah. Sekarang coba semuanya bikin contoh satu kalimat dan angkat tangan siapa yang udah bisa buat contoh satu kalimat. Siapa yang bisa angkat tangan? Buat satu contoh kalimat yang menggunakan pronoun baik dia objek, subjek ataupun possessive adjective. Ada yang bisa? Coba IS, coba buat satu kalimat yang dia itu ada subjeknya, objeknya ataupun possessive adjective-nya. Coba buat satu kalimat. Si Gia tadi udah, coba yang lain. We love it. Bagus sekali. Jadi contoh yang diberikan IS itu udah benar. We love it gitu kan. Cara bacanya kita aja we love it gitu. Jadi kalau misalkan we love it, itu we-nya sebagai apa? Sebagai subjek. Love-nya itu sebagai kata kerjanya kan. Sebagai kata kerja apa yang dikerjakan si we tadi, love-nya itu. Jadi it-nya itu sebagai apa? Objek ya, bagus. Nah, jadi it-nya itu sebagai objek. Saya kira cukup paham ya. Udah paham semua kan? Udah bisa itulah menggunakannya nanti kalau misalkan ngomong gitu dalam bahasa Inggris dalam sehari-hari. Udah bisa, udah tahu penggunaan subjek, objek, dan mana penggunaan possessive adjective kan? Nah, baiklah. Baiklah, silakan dicatat tugasnya untuk pertemuan kita selanjutnya. Coba tulis tugas untuk pertemuan kita selanjutnya. Coba tulis nomor 1. Coba tuliskan 5 contoh kalimat. Rina, Kuring, Apa? lewat kamu. Kalimat yang menggunakan subjek, objek, dan objek, koma, dan possessive adjective. Nah, 5 contoh aja. Nanti kalian buat 5 contoh kalimat aja. Nanti kalian tentukan. Coba dengar Miss dulu. Jadi tugasnya itu kalian buat 5 contoh kalimat yang dimana nggak usah, misalkan kalian buat yang pakai subjek ada 5, yang pakai objek ada 5, yang pakai possessive adjective ada 5, nggak usah gitu. Kalian buat
contoh kalimatnya itu 5 contoh kalimat aja. Nah, dimana nanti kalian tentuin dia tuh sebagai subjek yang mana, sebagai objek yang mana, possessive adjective dia itu yang mana, ngerti kan? Ya, berapa menit? 14. Nah, ya udah, habis saja. Oke, Miss kira pertemuan kita cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya yang kita akan membahas tentang materi yang sama karena masih ada beberapa jenis fungsi pronoun yang belum kita pelajari hari ini. Jadi kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baiklah, Miss tutup pertemuan kita hari ini. Miss minta maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas partisipasi kalian sudah datang di kelas ini. Miss mohon maaf kalau ada kesalahan. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.